Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Ana, pertanyaan tadi yang sempat saya gantung sebelum jeda iklan adalah ketika masa seperti ini PT KCI harus mengurangi jumlah penumpang di dalam KRL. Lalu soal pemasukan bagaimana Ibu? Saya bayangkan kan harus walaupun penumpangnya berkurang tapi kan jumlah petugas sama karena harus mengatur penumpang, juga menjaga penumpang atau bahkan mungkin harusnya lebih begitu. Iya. Ini memang pertanyaan yang sulit ya. Tapi di sini memang bisa kami sampaikan memang ini kan jumlah volume penumpang kami ini turun pernah sampai 80% dan sekarang kita lihat sudah 70% ya untuk kurangnya. Di sini juga kami di dalam menjalankan protokol COVID ini juga kita juga melakukan banyak hal seperti pemasangan marka, kemudian bangun wastafel. Bahkan di sini petugas yang kami butuhkan harus banyak ya, karena kita saat ini melakukan namanya change culture yang banyak sekali, karena kita harus tertib dengan protokol COVID. Tetapi komitmen kami sesuai dengan pembatasan penumpang yang dilakukan sesuai dengan surat edaran nomor 7 gugus tugas dan surat edaran nomor 14 Menhub itu dari Kementerian Perhubungan, bahwa kami harus mengangkut 74 penumpang per hari. Ini adalah komitmen kami untuk melayani Indonesia. Mengenai kerugian atau yang lain, sampai saat ini kami melakukan efisiensi dari sisi lain ya. Bahkan ada yang lain yang tidak berhubungan dengan protokol COVID, tapi biaya kami fokuskan di penanganan COVID ini. Namun untuk mengenai, kami kan penugasan PSO, hal ini terus didiskusikan dengan Kementerian melalui DJKA. Oke, tampaknya perbincangan soal pemasukan ini tidak akan dijawab secara gamblang oleh Bu Ana. Tapi begini, yang ingin saya tanyakan adalah siasatnya seperti apa? Anda tadi sempat bilang efisiensi. Di bagian-bagian mana saja kemudian yang dikurangi oleh PT KCI? Ini pokoknya semua anggaran kami di KCI untuk pengembangan atau yang lain di sini kami fokuskan kepada protokol COVID. Tapi hal yang tidak bisa dikurangi adalah yang berkaitan dengan keselamatan, yaitu maintenance KRL yang harus tetap kami fokuskan, karena kami penyedia jasa komuter lain ini harus memastikan kehandalan sarana, karena kelancaran sarana ini juga berdampak ya kepada pelayanan. Kalau misalkan sarana kami ada yang rusak, itu pasti ada penumpukan di stasiun-stasiun. Tetapi di sini kami berkomitmen agar sarana kami tetap mengutamakan keselamatan, dan untuk protokol COVID ini juga kami fokuskan karena ini adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada KCI. Pak Joko, boleh dong kalau Anda punya opini begitu. Ini kan pembatasan penumpang pasti juga berimbas pada pemasukan. Kira-kira bagaimana kemudian bisa penyedia moda transportasi ini tidak merugi atau paling tidak minimal masih tetap bisa beroperasi dengan sebaik-baiknya? Ya, di masa pandemi ini kan boleh dikatakan force majeure lah artinya ya. Ini memang kalau untuk PSO itu kan tahun ini kalau nggak salah totalnya 2,5 triliun. Sekitar hampir 1,6 triliun itu untuk KRL Jabodetabek, 60% lah, cukup tinggi. Nah, ini harapannya bukan hanya KRL juga, mungkin MRT, Transjakarta juga tidak bisa optimal lah dalam menggunakan dana PSO itu. Nah, tentunya dalam kondisi ini apalagi tadi perlu banyak penambahan hal-hal lainnya, itu formulanya tentunya tidak bisa digunakan dengan formula untuk menghitung PSO yang sebelumnya. Artinya harus ada duduk bersama antara pemerintah, ini Kementerian Keuangan, kemudian Dirjen Kereta Api dengan Bappenas dan operator juga untuk menghitung ulang. Nah, itu dia. Anda tadi bilang harus duduk bersama. Menurut Anda untuk penyedia-penyedia transportasi publik, transportasi massal seperti KRL maupun Transjakarta, apakah dukungan dari lintas lembaga ini sudah memadai? Sudah, justru bentuk seperti ini yang artinya anggaran itu memang sudah ada. Ya mungkin pemangkasan tidak besar lah ya, seperti Transjakarta, karena itu ada jaminan lah. Jangan sampai nanti pengurangannya menyebabkan operatornya katakanlah menjadi bangkrut, itu nggak boleh. Ya, ini harus jaminan. Jadi anggaran-anggaran seperti itu jangan sampai dipotong terlalu banyak. Itu kalau nggak salah tidak masuk yang dipotong lah. Jadi ada perhitungan ulang nantinya, karena kondisinya force majeure di sini.
Oke, Bu Ana, kita tinggal punya waktu sedikit, tapi saya ingin bertanya satu hal yang kemudian penting juga karena ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kalau kemudian besok sudah mulai WFO lebih banyak dibanding kemarin minggu lalu, apakah kemudian untuk memastikan jaga jarak antar penumpang di dalam KRL itu bisa terpenuhi, tidakkah kemudian ada upaya misalnya menambah gerbong kereta atau menambah jam operasional atau mungkin menambah jumlah relasi? Iya, jadi ini sudah bulan keempat, kami punya alarm jam 4 ya, jam 4 pagi dan jam 4 sore itu adalah hal-hal yang sangat mendebarkan selama pandemi ini. Jadi yang kami lakukan adalah ketika masa PSBB kami menjalankan 776 perjalanan, sudah kami tambah menjadi 935 perjalanan. Oke. Kemudian jam operasional juga sudah kami tambah dari jam 5 sampai jam 6, sekarang dari jam 4 sampai jam 9 malam. 9, ya. Iya, operasional KRL ketika normal dengan hampir 1.000 perjalanan, ini kami menggunakan 88 rangkaian. Saat ini 88 rangkaian walaupun jam operasionalnya terbatas, tapi sarananya tetap 88. Bahkan kami memiliki cadangan karena kami sudah memiliki 112 unit KRL yang siap kami jalankan dengan kereta luar biasa, di luar jadwal ketika adanya penumpukan-penumpukan. Dan kami juga dengan upaya untuk physical distancing ini, ya di atas KRL, kemudian di stasiun, tanda-tanda marka itu terus kami buat. Bahkan dari garis sekarang, supaya bentuk kaki ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena bagaimanapun ketika kita hanya mengendalikan petugas yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna, marka ini kami berharap supaya ini bisa digunakan, dipahami, kemudian dipatuhi oleh pengguna jasa, karena KCI tidak bisa sendiri tanpa dukungan pengguna jasa komuter lain, karena jaga jarak ini adalah suatu protokol yang harus kita jalani. Kemudian kami juga menambah wastafel di stasiun, bahwa bisa digunakan pengguna jasa sebelum dan sesudah naik KRL. Bahkan sampai saat ini petugas kami juga melakukan penyekatan-penyekatan di dalam stasiun, kemudian masuk ke peron dan di KRL, sehingga nanti di KRL sebagai yang tertutup ya, ruangan tertutup yang 74 itu bisa terpenuhi dengan baik, kita bisa menjaga social distancing dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ana Purba, VP Corporate Communication PT KCI, dan juga Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.